Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, dan juga ada yang menanyakan di sosial media juga mengenai kenapa larva ikan lele itu setelah menetas itu kok kita menunggu 3 hari baru kita kasih pakan Bang. Itu alasannya kenapa, dan coba jelaskan bagaimana cara merawat larva ikan lele. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan sebelum teman-teman menonton video saya lebih lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman-teman. Dan saya akan coba tunjukkan ya teman-teman ya, ini adalah salah satu contoh larva yang sudah menetas teman-teman. Tapi ini baru usia 1 hari ya, atau istilahnya itu 1 hari setengah, hampir 2 hari lah ya. Ini sudah mulai berenang teman-teman ya. Alasan kenapa larva ikan lele yang baru menetas ini kita tidak boleh untuk memberikan pakan, karena cadangan pakan pada larva ikan lele ini itu masih ada teman-teman ya. Jika teman perhatikan, itu bagian bawah perutnya itu biasanya ada semacam kayak kantung gitu ya. Itu adalah cadangan pakan saat larva ikan lele itu menetas teman-teman. Jadi kita harus menunggu sekitar kurang lebih 2-3 hari ya baru kita bisa kasih pakan. Dan saya akan coba lihatkan yang sebelah sini ya, karena sebelah sana itu agak silau. Ini teman-teman. Dan alasan yang kedua kenapa kita tidak diwajibkan untuk memberikan pakan pada usia 1 hari atau saat larva menetas pertama kali, karena jika kita memberikan cacing sutra pada saat awal itu takutnya itu cacing sutranya akan banyak yang mati ya, dan itu mengakibatkan semacam amonia yang sangat kuat sekali terhadap air ini teman ya. Karena dampak dari cacing sutra yang mati itu amonianya sangat tinggi ya, kadar amonianya. Dan untuk cara perawatan larva ini ya teman-teman ya, ini karena agak silau juga, saya coba akan fokuskan teman-teman ya. Ini kelihatan ya, ini adalah larva yang baru menetas kurang lebih ya 2 hari lah ya. Nanti malamnya itu pasti akan pada berenang semua dan akan menyebar ya ke tengah-tengah sini. Yang di tengah ini juga ada, tapi agak sedikit ya, maksudnya masih sedikit, masih jarang-jarang, dan kebanyakan itu berada di pinggir pojokan. Kalau yang banyak itu biasanya di pojokan seperti itu teman-teman ya. Ini hasil dari satu indukan ya teman-teman ya. Alhamdulillah kemarin saya kira ini nggak netas ya, karena waktu saya pijain itu pejantannya itu saya kehabisan stok teman ya. Jadi pejantannya itu saya buat pemijahan stripping, jadi tinggal 1 ya. Dan alhamdulillah masih kuat untuk menetas semua, kurang lebih sekitar 90% lah ya. Yang nggak netas sedikit saja teman. Dan untuk cara merawat larva ikan lele ini teman-teman ya, teman-teman cukup memberikan air mengalir seperti itu, usahakan dengan tekanan yang agak kuat ya. Tapi tujuannya itu harus turun teman, turun seperti ini. Kalau bisa itu ya as ya, ini kan kurang as ya teman ya, tapi nggak apa-apa, karena kalau kita misal menceng seperti ini ya, atau nggak sejajar dengan tekanan yang di bawah ini, takutnya kalau dia terkena pas posisi berenang, terkena tekanan tinggi, itu biasanya pada mati teman-teman. Itu dulu saya pernah seperti itu ya, dan saya coba untuk atur ke bawah seperti itu dan aman. Dari tujuan air ini, itu tujuan saya supaya menyuplai oksigen, karena itu ada semacam tekanan tinggi dan mengakibatkan gelembung seperti itu ya. Itu tentu saja untuk menyuplai oksigen. Dan yang kedua supaya menjaga kualitas ini supaya tetap terjaga teman ya, supaya tetap stabil, dan untuk suhunya pun akan tetap stabil ya, karena ini panas. Dalam kondisi air seperti ini masih normal airnya teman. Dan untuk pakan awal ini ya, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita ya. Untuk pakan awal dari budidaya larva ikan lele ini itu sebenarnya apa sih? Karena dulu saya pernah membuat pakan awalnya itu
cacing sutra, dan yang part kedua itu saya kasih kuning telur. Jadi sebenarnya kita menggunakan dua-duanya itu sama saja teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin bagus itu menggunakan cacing sutra yang halus ya. Yang halus kan ada yang agak besar, yang halus ya. Lalu kita cacah cacing sutra tersebut sampai kecil-kecil ya. Pokoknya kita rajang atau kita gunting-gunting ya, kita potong-potong. Lalu kita berikan pada larva, tapi jangan terlalu banyak ya teman ya. Mungkin setengah gelas ataupun seperempatnya dulu. Kalau langsung habis kita kasih lagi. Kenapa saya sarankan untuk kita berikan pakan cacing sutra itu dengan tahapan yang sedikit demi sedikit, karena takutnya kalau tidak termakan itu bahaya ya teman-teman ya. Kalau kita sudah potong itu pasti dia akan mati dan menimbulkan semacam amonia. Itu kita harus menguras air ya. Kalau posisi larva ini itu agak ribet kalau kita nguras airnya. Dan buat teman-teman yang ingin menanyakan mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya akan coba buatkan mengenai tentang pertanyaan yang teman-teman istilahnya itu tanyakan, atau mungkin ada pertanyaan yang lain yang belum saya pernah upload di video saya. Dan mungkin kurang lebihnya dari larva itu kebanyakan itu bergerombol seperti ini ya, karena banyak sekali yang belum paham ciri-ciri larva yang sudah menetas itu bagaimana sih. Ini yang baru menetas itu biasanya bergerombol seperti ini teman-teman ya. Ini sudah 2 hari. Kalau umur 1 hari itu biasanya masih kecil lah ya, belum hitam seperti ini. Kebanyakan agak ke hijau-hijauan, hijau bening lah, hijau ke kuning-kuningan atau ke hitam-hitaman pokoknya, tapi bening pokoknya. Ini kan udah agak hitam pekat ya. Nanti kalau udah 3 hari baru mulai berenang. Dan mungkin yang saya sampaikan cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam pengucapan atau dalam kosakata yang saya sampaikan. Video ini saya isi dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.